Pernah nggak sih, kamu ngerasa senyum-senyum sendiri cuma gara-gara lihat idol kamu senyum di video? Atau ngerasa hati ikut kosong pas bias kamu diumumin hiatus? Tenang, kamu nggak sendirian. Dalam video ini kita bakal bahas gimana otak kita bisa membentuk hubungan emosional dengan seseorang yang nggak pernah kita temui. Kenapa musik dan visual dari idol bisa memicu efek dopamin, yang bikin kita seneng dan ketagihan. Dan bagaimana media sosial serta budaya fandom bikin semua ini makin kuat, sampai kadang terasa seperti cinta beneran. Semua ini nggak ngasal. Ada penjelasan ilmiahnya. Dan ternyata kita semua bisa jadi terprogram buat ngefans. Delusi udah rangkum semuanya buat kamu. Buat tahu semuanya, mari kita bahas. Ketika kamu dengar lagu favorit dari idol kamu dan tiba-tiba merinding atau pengen nangis, itu kerja dopamin. Dopamin adalah neurotransmitter yang bikin kita ngerasa senang, puas, dan ketagihan. Dari Harvard Medical School, dalam jurnal How Music Affects Your Brain, musik yang menyentuh secara emosional bisa memicu pelepasan dopamin, mirip kayak saat kita jatuh cinta atau makan makanan favorit. Ketika visual dan suara digabung, misalnya nonton MV atau konser, efeknya jadi lebih kuat. Makanya, kamu bisa ketrigger secara emosional cuma dari melihat ekspresi atau dengar suara idol tertentu. Dan ini bukan lebay. Otak memang bekerja seperti itu. Penelitian dari Frontiers in Psychology membuktikan, otak fans yang terpapar konten idol menunjukkan aktivitas tinggi di area reward system. Sekarang bayangin ini. Kamu like satu video fancam, terus, explore kamu penuh sama konten serupa. Itu kerja algoritma. Dan semakin kamu disuguhkan konten dari idol yang sama, semakin kamu merasa itu relevan dengan hidup kamu. Menurut Media Psychology, 2020 Social Media Exposure and Fandom Addiction Among Adolescents. Penelitian ini nunjukin bahwa algoritma memperkuat efek parasosial karena exposure berulang bikin keterikatan emosional makin dalam. Fandom juga ikut andil. Ada komunitas, ada bonding sosial, ada validasi dari sesama fans. Semua ini membentuk ekosistem emosi yang saling memperkuat. Dan lama-lama, kamu bukan cuma suka, kamu merasa itu bagian dari identitas kamu. Pernah nggak kamu mikir, kalau aku ketemu dia, pasti cocok deh? Atau, aku ngerti banget dia, padahal dia nggak ngerti aku? Itu adalah bagian dari proyeksi diri, di mana kita memproyeksikan harapan, impian, bahkan identitas kita ke sosok idol. Menurut Psychology Today, Why We Obsess Over Celebrities, studi menunjukkan bahwa ketika seseorang memproyeksikan dirinya ke figur publik, mereka mendapatkan rasa kepemilikan emosional atas figur tersebut. Kita bukan cuma suka idolnya, kita merasa punya koneksi personal yang khusus. Dan ini diperkuat oleh ilusi kendali. Apa itu? Ilusi kendali adalah sensasi bahwa kita bisa mengendalikan situasi atau punya pengaruh, walaupun kenyataannya enggak. Misalnya, kita pikir komentar kita bisa bikin idol bahagia. Atau retweet kita bisa mengubah nasib karir mereka. Sumber tambahan, The Illusion of Control. Journal of Personality and Social Psychology. Dalam konteks fans, ini bisa memberi rasa penting, rasa punya andil. Itu sebabnya fans sering banget terlibat dalam voting, trending, sampai proyek ulang tahun idol. Semua ini bikin hubungan fans dan idol jadi lebih dari sekadar hiburan, tapi bagian dari eksistensi sosial dan personal. Jadi, kenapa kita bisa ngefans seolah itu urusan hidup dan mati? Karena otak kita dirancang buat membentuk koneksi emosional, bahkan kalau itu cuma satu arah. Dari parasocial relationship,
efek dopamin dari musik, sampai pengaruh media sosial dan fandom. Semuanya saling berkonspirasi membentuk satu hal. Rasa keterikatan yang sangat nyata, meskipun secara logika, itu nggak masuk akal. Tapi ini bukan hal buruk. Justru bisa jadi sarana ekspresi, hiburan, bahkan pelarian sehat selama kita sadar batasnya. Kalau kamu merasa relate, tulis di komentar. Siapa idol yang paling kamu ngefans banget, dan kenapa? Subscribe buat konten delusi lainnya yang bikin kamu mikir 2 kali tentang realita. Follow juga di Instagram dan TikTok Delusi. Sampai bertemu di episode selanjutnya.